Al-Fil disebutkan masih dalam bagian dari surat Al-Quraisy, ya, masih apa namanya, oleh para ulama masih menyebutkan tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah anugerahkan dan Allah berikan kepada orang-orang Quraisy Arab khususnya. Nah, jadi ikhwata iman rahimakumullah, kita akan masuk kepada surat Al-Fil. Ya, ma makna Al-Fil? Apa arti Al-Fil? Gajah. Ada surat gajah. Ya. Alhamdulillah Allah perkenalkan kepada kita ada namanya surat gajah. Yang dimaksud adalah pasukan gajah. Namun ikhwata iman rahimakumullah, ya, di sana pun ternyata ada surat Al-Fil yang lain yang dibuat oleh manusia. Ya. Ada yang tahu surat Al-Fil yang lain yang terdapat dalam surat ataupun dalam Quran yang lain, wahyu yang lain? Ada yang tahu? Ada surat Al-Fil yang dibawakan oleh seorang yang mengaku sebagai seorang nabi. Setelah wafat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada yang bernama Musailamah Al-Kadzdzab, ya, di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang sampai dia kemudian diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, nama suratnya juga Al-Fil. Ya. Kalau surat Al-Fil yang kita baca berawal dengan surat Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Adapun Musailamah Al-Kadzdzab, ya, menyamai, menandingi tadinya. Padahal sudah Allah katakan wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala abdina fa'tu bi suratin bimithli. Tentu tidak akan bisa dan tidak akan menyamai surat-surat yang Allah wahyukan, surat yang Allah turunkan. Walaupun banyak di antara manusia yang berusaha mendatangkan ayat-ayat yang serupa dengan Al-Qur'an. Ya, tapi bunyinya lucu. Lihat. Bisa kita lihat, ya, dalam riwayat yang mengatakan tentang surat Al-Fil yang dibawa oleh Musailamah. Kata Musailamah tentang surat Al-Fil sebelum kita masuk pada surat yang akan kita bacakan, ya, dia mengatakan Al-Fil wa ma adraka mal fil, ya, gajah. Nah, apa itu gajah? Itu mengatakan. Kemudian mengatakan lahu zalumun tawil inna dzalika min khalqi rabbinal jalil. Al-fil wa ma adraka mal fil lahu dhanbun tawil au dhanabun tawil, ya, dhanabun wabil wa khurtumun tawil. Mensifati tentang gajah. Gajah yang punya belalai yang panjang, hidung yang panjang, yang lebar itu, yang sampingnya telinga yang besar seperti itu. Itu sifat yang disebutkan oleh siapa? Musailamah Al-Kadzdzab. Namun sayang, ya, ketika kita membacanya, ya, hal tersebut bukanlah Quran sesungguhnya. Itu adalah ucapan Musailamah Al-Kadzdzab. Ya, seperti itu. Nah, kita lupakan perkataan Musailamah Al-Kadzdzab yang mengaku mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata memang banyak juga yang dia buat-buat dari surat-surat yang dikatakan katanya wahyu. Tapi tentunya dusta. Karena tidak ada nabi selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada lagi nabi. Baik ikhwata iman rahimakumullah. Kita masuk dalam surat Al-Fil yang sesungguhnya yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril alaihi salam. Surat Al-Fil Allah Subhanahu wa taala turunkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Makkah. Maka surat ini dinamakan dengan surat Makkiyah. Dengan ayat yang sangat pendek yaitu 5 ayat, namun ikhwata iman rahimakumullah, ini merupakan sebuah kisah sekaligus sejarah yang bisa kita ambil faidah. Kemudian surat ini pun merupakan salah satu hujjah, salah satu dalil bagi orang-orang kafir Quraisy ketika mereka tidak mau menerima ajaran Islam. Ya, Allah ingatkan kejadian, ya, 40 tahun yang lalu, sekitar 40 tahun yang lalu ataupun 45 tahun yang laluan, ketika terjadi adanya siapa? Pasukan gajah. Ketika datang untuk menyerang Ka'bah. Diutuslah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi seorang nabi ketika sudah 40 tahun.
Kemudian tak lama dari itu turunlah ayat ini, ayat tentang Ashabul Fil, tentang pasukan gajah yang hendak menyerang Ka'bah. Maka diingatkan bagaimana nikmat Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala menjaga Ka'bah. Seperti itu. Tapi ternyata ikhwata iman rahimana rahimakumullah, sama saja. Sedikit di antara orang kafir Quraisy yang kemudian menerima Islam yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal andai mereka mengingat yang kemarin kita bacakan surat Al-Quraisy, lilafi Quraisy lilafi rihlat asy-syita'i was-shaif. Allah berikan keamanan ketika mereka berdagang. Allah berikan keamanan ketika di waktu panas dan waktu dingin. Demikian pula surat Al-Fil, ini pun adalah salah satu bentuk yang Allah Subhanahu wa taala jadikan hujjah, dalil untuk menutup mereka agar mereka bisa menerima Islam. Nah, ikhwata iman rahiman rahimakumullah, namun Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjaga Ka'bah bukan berarti kemudian Allah Subhanahu wa taala kemudian menyayangi dan mencintai orang-orang Quraisy waktu itu, orang kafir waktu itu, ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menjaga Ka'bah. Kenapa? Karena mereka orang-orang kafir Quraisy dalam keadaan musyrik. Ya. Ada yang bertanya misalkan, "Oh, orang musyrik pun dijaga Allah." Ya. Sehingga Ka'bah mereka tetap terjaga, terlindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti Allah ridho dengan kemusyrikan. Bukan. Namun ikhwata iman rahimanu rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala kemudian menjaga Ka'bah. Allah Subhanahu wa taala kemudian menjaga Makkah waktu itu karena Allah Subhanahu wa taala akan menyiapkan masa depan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena dikabarkan ketika datangnya pasukan gajah yang dari Yaman, itu adalah waktu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir. Ya, tepat ketika Nabi SAW lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal. Ya. Itu dalam sebagian kata para ulama. Namun yang jelas ya entah pas hari itunya, yang jelas ketika musim datangnya pasukan gajah dari Yaman datang ke Makkah, itu ketika waktu lahirnya Nabi SAW. Dan Allah menjaga Ka'bah untuk mempersiapkan ya masa depan Nabi Muhammad SAW. Bukan karena Allah menolong orang kafir Quraisy, atau bukan karena Allah kemudian mencintai dan ridho kepada orang-orang kafir Quraisy, bukan. Namun itu adalah salah satu bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada Ka'bah yang akan disiapkan untuk masa depan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ikhwata iman rahiman rahimakumullah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfim ma'kul. Ikhwata iman rahiman rahimakumullah. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidakkah engkau melihat bagaimana ketika Rabbmu, ketika Allah Subhanahu wa taala memperlakukan pasukan gajah. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah Allah kemudian menjadikan tipu daya mereka itu terjadi sia-sia? Ya. Wa arsala 'alaihim tayran ababil, dan Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada mereka pasukan gajah dengan pasukan burung-burung kecil. Burung-burung ababil. Dikatakan ababil, nanti kita jelaskan, itu adalah burung-burung yang berbondong-bondong, datang tidak terhenti. Tarmihim bihijaratin min sijil, di mana mereka burung-burung yang datang begitu banyak, ya, datang dengan membawa ya tanah-tanah liat ataupun batu-batu kerikil yang keras lagi panas. Ya. Kalau kita lihat mungkin seperti batu yang selepas dari dari terbakar. Ada yang mengatakan bahwasanya batu-batu dari neraka. Seperti itu. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Keadaan mereka pasukan gajah ketika dilempari oleh batu-batu panas, kerikil-kerikil panas, ya, dengan pasukan yang Allah kirim berupa burung-burung,
mereka itu seakan-akan seperti dedaunan ataupun kelumit ataupun kulit sebuah buah ataupun daun yang dimakan ulat. Ya, karena di antara mereka ada yang tertimpa ataupun terlempar batu tersebut, ada yang terkelupas-kelupas kulitnya, ada yang bahkan sampai meninggal, ada yang kemudian daging-dagingnya mengelupas. Ya, seperti kita melihat daun digigit ulat, habis. Ada yang sampai habis mungkin, ada yang cuma sedikit pinggirnya, seperti itu. Dan keadaan mereka pun sejatinya nanti kita jelaskan, mereka tidak semuanya mati. Nah, ikhwata iman rahimani rahimakumullah, ya, kita kembali kepada ayat pertama. Tidakkah engkau melihat bagaimana Rabbmu yaitu Allah Subhanahu wa taala memperlakukan ashabul fil. Ashabul fil, pasukan gajah, mereka adalah pasukan yang dipimpin oleh seorang gubernur ataupun seorang raja yang ada di Yaman. Awalnya ikhwata iman rahimani rahimakumullah, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan kisah dari Muqatil bin Sulaiman, di mana beliau menyebutkan awal mula terjadi adanya pasukan gajah masuk ke mana? Ke Makkah untuk menghancurkan Ka'bah. Pada awalnya adalah terjadi ketika mereka orang-orang Syam ataupun raja-raja di Syam, ya, kerajaan waktu itu, mereka yang beragamakan Nasrani, beragama Kristen, kemudian mereka ingin menyerang sebuah yang dulu namanya Ashabul Ukhdud dahulu. Ashabul sudah kalah. Kemudian di Yaman itu ada seorang raja yang bernama Dza'nuwas. Di mana Dza'nuwas ini bukan orang Nasrani, tapi dia orang musyrik yang menyembah berhala. Menyembah berhala, bernama Dza'nuwas. Kemudian, ya, Dza'nuwas, ya, orang tersebut, ya, pemimpin di Yaman waktu itu sebelum Abraha masuk, di mana Dza'nuwas itu memiliki kurang lebih pasukan sebanyak 20.000, ya, 20.000 pasukan. Kemudian, ya, di mana pasukan Dza'nuwas ini, di mana mereka ketika terkalahkan oleh pasukan-pasukan, ketika mengalahkan Ashabul Ukhdud, di antara mereka kemudian ada yang kemudian meminta bantuan kepada mana? Kepada raja di Syam. Wa kana Nasraniyan. Jadi ketika pasukan di Yaman, Dza'nuwas itu dari kalangan orang-orang yang menyembah berhala, kemudian ada di antara masyarakatnya yang kemudian dipimpin oleh siapa? Dza'nuwas, ada yang tidak ridho dengan kekuasaan Dza'nuwas waktu di Yaman. Kemudian mereka meminta bantuan kekaisaran yang ada di Syam, yang mereka itu lebih dekat kepada Nasrani. Ya. Kemudian datanglah kepada raja di Syam. Kemudian raja di Syam yang notabene mereka itu adalah Nasrani, kemudian mendengar apa yang dikeluhkan oleh masyarakat Yaman yang tidak nyaman dan tidak ridho untuk dipimpin oleh siapa? Dza'nuwas. Kemudian fakataba lahu ilan Najasyi malikul Habasyah liqani aqrab. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, maka raja di Syam yang agama Nasrani kemudian memerintahkan, ya, pasukan terdekatnya ataupun wazir menteri terdekatnya yang dekat dari Yaman, yaitu Habasyah. Dan pembesar Habasyah dinamakan dengan Najasyi, rajanya, gitu. Adapun nama manusianya bukan Najasyi, itu adalah istilah Najasyi. Kalau kita mungkin hari ini presiden kalau di Indonesia seperti itu. Najasyi itu adalah pemimpin di mana? Di Habasyah. Kemudian raja yang ada di Habasyah ataupun pemimpin yang ada di Habasyah, Najasyi tadi, mengirim pasukan besar yang dipimpin oleh 2 panglima besar. Karena tadi penduduk Yaman ada yang lapor kemana? Ke Syam, ke raja yang di Syam. Kemudian yang di Syam memerintahkan Najasyi untuk tadi menghancurkan dan mengalahkan Dza'nuwas tadi.
Kemudian diutuslah dua orang yang bernama Aryad dan Abraha. Jadi Abraha itu awalnya bukan seorang raja, bukan seorang pemimpin, dia hanya panglima pasukan. Seperti itu. Dikirimlah oleh Najasyi dari Habasyah, ya, dikirim ke Yaman dua panglima, ya, dua komandan yang bernama Aryad dan Abraha al-Asram. Ya. Kemudian Abraha dan Aryad tadi masuk ke Yaman, kemudian mereka menyusup ke kerajaan, menyusup, ya, kedaulatan siapa? Zanwas tadi. Kemudian si Zanwas diculik, kemudian dibunuh dan ditenggelamkan di lautan. Ya, singkat cerita, Zanwas runtuh kekuasaannya. Ya. Tersisa siapa? Ya, karena tadi sudah diutus dua orang, siapa tadi? Aryad dan Abraha. Maka bercokolalah di atas yang memimpin itu dua, Aryad dan Abraha. Seperti itu. Nah, ikhwata iman rahimakumullah, ya, seperti kita mungkin hari ini, ya, ketika satu tempat ataupun ketika sebuah negara itu ada dua pemimpin, kira-kira bagaimana? Ya, ya. Pasti ada sesuatu yang tidak sama. Maksudnya tidak akan sependapat. Seperti itu. Itu ketika ada dua pemimpin. Mending kalau salah satu, baiklah saya wakilnya, kamu rajanya. Enggak. Keduanya semuanya berambisi ingin menjadi pemimpin, ingin menjadi presiden, ingin menjadi raja antara Aryad dan Abraha. Baik. Karena keduanya adalah seorang panglima. Kemudian diutus oleh Najasyi dari Habasyah. Raja Habasyah pun, Najasyi itu adalah utusan dari siapa? Perintah dari Syam. Di kerajaan besar di Syam. Ya. Maka diperintahkan mereka berdua untuk tadi menguasai di negeri Yaman. Akhirnya keduanya mengatakan, antara Aryad dan siapa? Abraha mengatakan, kita tidak akan berperang ataupun membenturkan dua pasukan besar. Sayang. Oke. Tapi keduanya, antara kamu dan aku, kata Aryad, sama-sama ingin mengambil alih kepemimpinan. Baik. Kalau demikian, lebih baik kita duel. Ya. Lebih baik kita duel. Siapa yang mati, tidak berhak. Siapa yang menang, dia berhak untuk menduduki kepemimpinan di mana? Di Yaman. Seperti itu. Nah, kemudian singkat cerita, Ibnu Katsir menyebutkan bahwasannya Aryad, ya, dengan kekuatannya maka terlebih dahulu kemudian menyerang Abraha, sehingga Abraha itu terpukul dan kakadek. Hidungnya, ya, dari wajahnya itu terkena sayatan pedang yang dimiliki oleh Aryad. Kena terlebih dahulu, tapi qadarullah tidak mati. Dia di mana Abraha masih bisa hidup, jadi hanya terkena wajahnya. Jadi wajahnya itu pernah tersabet sama pedang, hidungnya kena juga, mulutnya pun kena. Wajah itu terkena oleh siapa? Aryad. Ya. Jadi eleh gitu kan. Tapi kemudian tiba-tiba datanglah siapa? Tangan kanannya siapa? Abraha. Ya. Wadatu maula Abraha. Datang. Ya. Siapa? Tangan kanannya Abraha. Kemudian langsung faqatalahu. Langsung menyerang Aryad. Kemudian terbunuhlah Aryad. Jadi sebetulnya Aryad mah bukan terbunuh oleh siapa? Abraha. Terbunuh oleh khadimnya, oleh tangan kanan Abraha. Seperti itu. Karena Abraha sudah kalah terlebih dahulu. Langsung dibunuh siapa? Aryad. Maka matilah Aryad, kemudian berobatlah Abraha, kemudian sembuh dan kemudian jaya di Yaman. Ya, yang memimpin di kota Yaman, di negeri Yaman waktu itu. Nah, maka terdengarlah kisah ataupun terdengarlah pertempuran duel antara Aryad dan Abraha. Terdengar oleh Kaisar, terdengar oleh Najasyi yang ada di Habasyah, juga terdengar oleh pemimpin yang ada di Syam. Ya. Maka ikhwata iman rahimakumullah, jadi bercerita, tidak masalah ya. Maka dituliskanlah oleh Najasyi, menulis surat kepada Abraha yang ada di Yaman. Dalam isi suratnya diantaranya Ibnu Katsir menyebutkan, yalumuhu ala ma kana minhu wa yatawa'adahu wa yahlif liyata'ana biladah.
Di mana Najasyi yang ada di Habasyah kemudian menulis surat kepada Abraha dengan, kalau bahasa kita hari ini, kemudian mengecam, ya, mengecam atas perbuatan siapa? Abraha dan Arya, ya, sehingga memperebutkan siapa? Yaman, memperebutkan negeri Yaman. Maksudnya untuk apa? Seperti itu. Sehingga Najasyi pun, ya, mengancam Abraha akan menghancurkan dan membunuh Abraha dan mengambil alih kekuasaan Abraha di Yaman. Maka Abraha pun kemudian gelisah ketika mendapatkan surat dari atasannya yang ada di Habasyah, Najasyi. Kemudian Abraha mengirim surat kembali, membalas surat kepada Najasyi. Dalam suratnya Abraha memohon maaf, kemudian, ya, kalau bahasa kita hari ini berlemah lembut ataupun cari alasan seperti itu. Kemudian sambil membawa upeti yang banyak, ya, membawa hadiah, nyogok, seperti itu, ya. Maka ikhwata iman rahimakumullah, dan dikirimkan kepala kekaisaran, kalau kita mahkotanya, di mana kemudian Abraha kemudian berjanji kepada Raja Najasyi yang ada di Habasyah, ya, akan membangun sebuah gereja yang sangat istimewa untuk Raja Najasyi yang ada di Habasyah. Itu. Maka setelah mendapatkan surat dari Abraha, Raja Najasyi pun kemudian luluh hatinya, ya, dengan rayuan dari Abraha, sogokan dari Abraha. Kemudian janji Abraha pun kemudian akan membuatkan monumen yang begitu indah untuk siapa? Najasyi. Diperuntukkan membuat sebuah gereja yang cantik, yang besar, ya, yang diperuntukkan untuk siapa? Untuk Najasyi. Kemudian singkat cerita, dari Ibnu Katsir rahimahullah ketika meriwayatkan cerita ini, maka dengan segera Abraha kemudian membuat kanisah, membuat gereja yang megah tadi, buat megah, besar dan cantik, sehingga dikatakan bahwasanya bangunan gereja yang dibuat oleh Abraha yang ada di Son'a, rafi'atul bina, aliyatul far, muzakhrafatul arja. Keadaan gereja tersebut sangat tinggi, bangunan yang tinggi. Kemudian halaman yang luas. Kemudian memiliki monumen-monumen dan keelokan, cantik seperti itu. Jadi reka-reka, ya, seperti itu. Itu keadaan gereja waktu itu. Kemudian ketika ada orang yang melihat gereja tersebut, kalau ingin melihat ke atas dan pakai peci, ya, pakai topi, topinya itu sampai terjatuh. Berarti saking tingginya, luar biasa. Berarti arsitek waktu itu sudah luar biasa, sudah bagus, ya. Jadi bukan hanya hari ini modern, waktu itu pun sudah modern. Bahkan kaum Ad itu punya rumah-rumah di mana? Di dalam gua, gunung, gitu kan. Lebih mantap seperti itu sebetulnya, ya. Nah, ikhwata iman rahimakumullah, sehingga dikatakan oleh Arab, oleh bangsa Arab waktu itu, gereja tersebut disebut dengan gereja Qalis. Qalis itu adalah bangunan yang indah, bangunan yang luar biasa istimewa indahnya. Seperti itu. Karena sangat tinggi dan begitu megah dan begitu cantik bangunan yang dibuat oleh Abraha yang diperuntukkan untuk menyogok Najasyi. Seperti itu. Ya, sudah isya. Nah, ikhwata iman rahimakumullah, kita lanjutkan sedikit. Kemudian Abraha menyerukan kepada orang-orang Arab, baik yang ada di Yaman atau di luar Yaman, ya, di mana kanisah gereja ini diperuntukkan untuk dikunjungi seperti Ka'bah dikunjungi. Jadi Abraha berniat dan bertekad orang-orang Arab itu supaya hajinya pindah, ya, dari Ka'bah menuju ke mana? Ya, tadi ke Yaman, ke Son'a, untuk mengunjungi gereja yang mewah tadi. Kalau Ka'bah cuma hanya bangunan bata biasa, ditutup kain biasa, ya, kuno seperti itu. Adapun kanisah gereja yang dibuat oleh Abraha megah,
cantik dan besar. Maka berazam, bertekad, berniat Abraha untuk memalingkan orang-orang Arab yang tadinya haji ke mana? Ka'bah, ke Makkah, untuk kemana? Ke Yaman, ke Son'a. Sehingga orang-orang Arab marah. Terkhusus orang-orang Arab dari kalangan Adnan, suku Adnan dan suku Qahtan. Ya, suku Arab yang sangat marah dengan perbuatan Abraha. Dua kabilah ini yang sangat marah kepada Abraha, yaitu suku Adnan dan suku Qahtan yang ada di Yaman. Nah, ikhwata iman rahimakumullah, demikian pula orang-orang Quraisy yang ada di Mekah, mereka pun marah begitu luar biasa kepada Abraha dan kepada pengumuman Abraha ketika mengumumkan haji hari ini, ya supaya manusia kemudian berpaling dari Ka'bah, dari Makkah, kemudian menuju ke Yaman, ke Son'a yang ada tadi Al-Qalis, ya, Al-Qalis tadi. Nah, kemudian singkat cerita, di antara mereka kemudian berusaha untuk makar kepada Abraha untuk menghancurkan gereja Al-Qalis tadi. Ya, insyaallah kita lanjutkan nanti ba'dal isya. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ahibati fillah, kita lanjutkan setelah kita salat Isya berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima salat kita. Allahumma amin. Tadi sampai masih pada kisah Abraha ketika terbangunnya Kanisah Al-Qalis tadi yang diniatkan oleh Abraha, juga diserukan oleh Abraha supaya manusia untuk mendatangi dan berpindah haji dari Ka'bah yang ada di Mekah untuk datang ke Son'a di Yaman. Maka tadi dikisahkan bahwasanya orang-orang Quraisy dan orang-orang Arab khususnya mereka sangat marah kepada perilaku Abraha laknatullah alaih. Nah, ikhwata iman rahimakumullah, sampai kemudian terdengar ya rencana-rencana orang-orang Arab dari suku Adnaniyah dan suku Qahtan, juga sebagian orang-orang Quraisy ya, yang kemudian sudah sangat marah dan meluap kemarahannya sehingga mereka berencana untuk menghancurkan kanisah tersebut, menghancurkan gereja Al-Qalis tadi. Ya. Maka dikabarkan ya bahwasanya ada segerombolan ataupun sekelompok ya kaum pemuda dari suku Quraisy yang disebutkan oleh perawi Muqatil bin Sulaiman. Beliau menyebutkan dari kalangan pemuda Arab, pemuda Quraisy, mereka berusaha untuk ya menyelinap masuk kemana? Ke Abraha, khususnya kemana? Ke Kanisah. Sehingga mereka kemudian ya fa'ajjaju fiha naran wa kana yauman fiha wa'un syadid. Di waktu yang panas waktu itu, musim panas, kemudian mereka berusaha masuk ke dalam gereja dan kemudian mengobarkan api, menyalakan api. Ya. Dan sebelum kejadian ini pun sejatinya siapa? Abraha sudah mendengar orang-orang Arab, orang Adnan, Qahtan, orang Quraisy marah kepada dia, pada Abraha. Dan Abraha pun ya sudah merasa kesal, ataupun kata Abraha ya dalam kalau bahasa kita ya sudah mulai melawan seperti itu, sehingga Abraha sudah persiapan waktu itu. Nah, kemudian tadi ya ternyata kecolongan Abraha ketika ada sekelompok dari pemuda Arab, pemuda Quraisy yang kemudian masuk menyelinap ke dalam gereja. Sehingga dibakarlah gereja tersebut di dalam, dan diriwayatkan dalam riwayat Muqatil bin Sulaiman, sehingga sebagian bangunan itu terbakar dan roboh. Namun tidak semua, hanya sebagian saja. Ya. Maka langsung Abraha marah yang dengan sangat dahsyat, langsung mengumpulkan pasukan. Ya. Langsung mengumpulkan pasukan, dikumpulkan semua pasukan yang dimiliki oleh Abraha. Dan Abraha pun kemudian menyiapkan pasukan gajah.
di mana jumlah gajah yang sudah disiapkan Abraha untuk menyerang orang Arab, khususnya untuk menghancurkan Ka'bah, itu diantaranya yang disebutkan dalam riwayat itu ada 8 gajah. Ada juga mengatakan 12 gajah. Keduanya diriwayatkan dalam bentuk yang hasan. Ada yang mengatakan 8, ada yang mengatakan 12. Baik, yang jelas di sana ada pasukan gajah. Terlepas dari 8 atau 12. Kemudian gajah kesayangan yang ditunggangi oleh Abraha bernama, saya tahu namanya? Namanya bagus. Namanya Mahmud. Bagus kan, terpuji. Muhammad, Mahmud, sama isi maf'ul. Itu nama gajah yang ditunggangi oleh Abraha. Karena Abraha pun agamanya Nasrani. Percaya adanya Allah. Percaya nama-nama yang baik, yang bagus. Tahu. Gitu kan. Namanya Mahmud. Bagus namanya. Itu nama gajah yang ditunggangi oleh siapa? Abraha. Gajah terbesar. Di waktu itu. Nah, ikhwata iman rahimakumullah. Kemudian Abraha dengan menyiapkan pasukan gajahnya juga diiringi dengan pasukan berkuda dan pasukan yang telah disiapkan oleh Abraha, maka selain dari itu Abraha kemudian selain sudah menyiapkan pasukan yang dahsyat tadi, juga Abraha memerintahkan pasukannya untuk mengejar siapa saja orang-orang yang kemudian menghalangi ataupun orang yang tadi berusaha masuk ke dalam gereja tersebut. Maka dikatakanlah ketika Abraha sudah siap-siap untuk menghancurkan Ka'bah, ada juga mengatakan alasan Abraha kemudian menghancurkan Ka'bah pun karena pengunjungnya itu sepi, seperti itu. Tadi dalam riwayat tadi ada mengatakan orang Quraisy dan orang Arab kemudian tadi menghancurkan gerejanya. Keduanya riwayatnya diterima. Selain tadi dihancurkan sebagian, kemudian memang sepi juga karena orang Arab menolaknya. Seperti itu. Nah, kemudian tadi berinisiatif dan berazam untuk betul-betul menghancurkan Ka'bah. Bahkan Abraha mengatakan, kami akan datang menghancurkan Ka'bah sampai kepada titik penghabisan. Hajaron. Tidak akan disisakan satu batu pun, akan diratakan, dihancur, leburkan, kata Abraha laknatullah. Kemudian marahlah kemudian siapa? Ada kalangan orang Arab Qahtan, ataupun dikatakan tadi suku Adnan, yang dianggap masih dihormati di Yaman, yaitu dari suku Arab, kemudian berusaha untuk menghentikan dan melawan Abraha. Walaupun pasukan Abraha banyak dan besar, tapi ada, karena saking marahnya, ada sebagian orang Arab yang ada di Yaman yang disebutkan oleh para perawi adalah bernama Dzunafar. Dzunafar itu orang terpandang dan orang yang dituakan waktu itu, Dzunafar ini di Yaman. Maka Dzunafar kemudian dia menyeru kaumnya, menyeru orang-orang yang ada di Yaman untuk mencegah siapa? Abraha. Tentu pasukan kecil. Abraha pasukan besar. Maka mudahlah bagi Abraha untuk melumpuhkan pasukan siapa? Tadi pasukan Dzunafar. Sehingga Dzunafar pun kemudian diambil, kemudian Dzunafar kemudian dipenjarakan. Kemudian Dzunafar itu dijadikan oleh Abraha untuk penunjuk jalan nanti. Jadi tidak dibunuh waktu itu. Tidak dibunuh. Sampai kemudian Dzunafar dijadikan untuk sebagai tawanan oleh Abraha. Kemudian berjalanlah Abraha laknatullah alaih bersama pasukannya dengan pasukan kuda, pasukan gajah yang dia miliki, dengan membawa Dzunafar tadi, tawanan dari orang Arab tadi. Kemudian masih di perjalanan pun kemudian orang-orang Arab masih kemudian berusaha melawan. Di antaranya orang-orang yang masih melawan itu ada Nafil bin Habib. Ada juga bersama kaumnya Syahran wa Nahis. Kemudian kaum yang masih melawan di perjalanan mereka dibunuh habis oleh Abraha. Termasuk Dzunafar pun waktu itu ikut terbunuh. Tersisa ada satu orang bernama Nafil bin Habib.
Karena untuk penunjuk jalan, lagi-lagi kemudian ditawan Nafil bin Habib. Yang nanti di akhir cerita Nafil bin Habib ini adalah orang yang kemudian membisiki telinga gajah nanti. Ya. Maka Nafil bin Habib pun kemudian dibawa, tidak dibunuh oleh siapa? Oleh Abraha la'natullah alaih. Dimaafkan. Kemudian Nafil dibawa untuk bersama Abraha untuk menunjukkan jalan menuju Makkah ke Ka'bah. Nah kemudian singkat cerita perjalanan yang begitu panjang dari Yaman ke Makkah, masuklah mulai pasukan gajah yang dipimpin oleh Abraha la'natullah alaih masuk ke kota Taif, ke daerah Taif. Sudah dekat. Ya, Taif ke Makkah itu sudah dekat. Masuk di Taif, ya. Kemudian keluarlah penduduk Taif. Yang paling besar suku tersebut di Taif adalah suku Bani Thaqif, keturunan Bani Thaqif. Ya mereka kaumnya sedikit, kabilah yang sedikit di daerah Taif tersebut. Kemudian mereka pun menyambut bukan karena menghormati, tapi karena takut kepada pasukan Abraha yang begitu banyak. Sehingga mereka pun menjamu Abraha di sana. Ya, karena takut seperti itu. Nah, kemudian sampailah di Taif, kemudian sampai di sebuah tempat setelah Taif namanya Al-Mughammas. Itu sudah sangat dekat dengan Makkah. Ya. Sudah di pinggiran Makkah. Di tempat namanya Al-Mughammas. Maka di Al-Mughammas kemudian pasukan Abraha beristirahat dan memerintahkan pasukannya untuk bergerilya untuk merampas di antaranya hewan-hewan ternak yang ada di daerah Al-Mughammas. Ya, di pinggiran Makkah. Maka di Al-Mughammas tersebut pasukan Abraha kemudian merampas tanpa hak binatang-binatang dan ternak-ternak penduduk tersebut. Ya. Bahkan hewan ternak milik kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdul Muthalib, itu pun ikut dirampas. Ya. Dikatakan dalam sejarah, Ibnu Katsir menyebutkan yang dimiliki Abu Thalib waktu itu 200 unta. Ya, 200 unta. Ya, di ladang Abu Thalib, Abdul Muthalib. 200 unta. Dirampas oleh Abraha la'natullah alaih. Dan harta yang lainnya pun sama, dirampas oleh pasukan Abraha karena pasukannya sangat banyak, seperti itu. Nah, kemudian ikhwata iman rahimanur rahimakumullah. Setelah Abraha kemudian tadi merampas harta-harta dan ternak milik orang Quraisy termasuk Abdul Muthalib dengan niat agar ada orang-orang ataupun pembesar Quraisy, pembesar yang ada yang dihormati di daerah Mughammas, di daerah Makkah untuk datang kepada siapa? Abraha maksudnya. Jadi ngahaja, ya, sengaja agar marah, sengaja agar datang. Siapa yang berani seperti itu? Maka kemudian, ya, ditunjuklah Abdul Muthalib. Karena Abdul Muthalib adalah pembesar waktu itu, orang yang dihormati, yang disegani dari suku Quraisy. Itu Abdul Muthalib. Maka disampaikan kepada Abdul Muthalib, ya, tentang unta-unta yang kemudian diambil oleh siapa? Abraha, oleh pasukan Abraha. Belum datang kepada Abraha, kemudian dikatakan agar Abdul Muthalib mendatangi Abraha. Seperti itu. Dan Abdul Muthalib menyebutkan, demi Allah, gitu kan, kami tidak bisa untuk melawan pasukan kalian. Di mana Abdul Muthalib menyebutkan kepada utusan Abraha ketika pasukan Abraha atau mengutus Abraha untuk mencari pembesarnya. Kata Abdul Muthalib, demi Allah, kami tidak akan bisa untuk melawan kalian, untuk berperang dengan kalian. Seperti itu. Ini adalah Baitullahil Haram wa Baitu Khalil Ibrahim. Ka'bah adalah Baitullah, rumah Allah. Dan Ka'bah adalah Baitu Khalili, rumahnya kekasih Allah Nabi Ibrahim alaihi salam. Ini menunjukkan bahwasanya Abdul Muthalib dan orang Quraisy waktu itu, ya, tahu tentang kenabian Nabi Ibrahim alaihi salam. Tahu tentang bagaimana dihormatinya Ka'bah peninggalan Nabi Ibrahim alaihissalam, kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan orang-orang yang enggak kenal kepada Allah. Mereka orang kafir Quraisy itu tahu adanya Allah. Allah yang berikan rizki, Allah yang berikan keamanan seperti itu. Bahkan ketika Baitullah Ka'bah hendak dihancurkan,
mereka tidak ada yang menjaga. Ya. Sampai Abdul Muthalib menyebutkan ya kepada siapa utusan Abraha, fa innahu yamna'uhu minhu fa huwa baituhu wa haram. Ya silahkan kalian hancurkan Ka'bah. Yang akan mencegahnya, dia akan menghalangnya yang memilikinya. Itu kata Abdul Muthalib. Bingung si utusan tersebut. Ya, kemudian disuruhlah siapa? Abdul Muthalib untuk mendatangi Abraha. Maka dengan kesopanan Abdul Muthalib datang kepada Abraha dengan tawadhu datang kepada Abraha. Maka Abraha pun kemudian turun dari tunggangannya, turun dari singgasananya, kemudian duduk di satu tikar bersama Abdul Muthalib. Seperti itu. Kemudian Abdul Muthalib meminta Abraha untuk mengembalikan unta-unta yang telah dirampas. Seperti itu. Ya, minta unta. Begitu. Namun kata Abraha, dia mengatakan kepada Abdul Muthalib, ya, demi Allah, ya, demi Rabbnya Isa, aku terkejut dan aku aneh terhadapmu, di mana aku datang untuk menghancurkan Ka'bah, datang untuk menghancurkan ikon ataupun simbol keagamaanmu dan simbol agama nenek moyangmu. Tapi mengapa engkau diam saja dan engkau malah meminta unta-untamu bukan untuk menjaga agamamu? Seperti kata Abraha. Ya. Itulah keanehan Abraha yang kemudian mempertanyakan kepada Abdul Muthalib. Maka jawaban Abdul Muthalib ya dengan simpel, kata Abdul Muthalib, inni ana rabbul ibil, ya. Ya karena aku adalah yang memiliki unta tersebut. Ya aku minta untanya. Seperti itu. Ya, aku minta unta yang aku miliki, seperti itu. Adapun lil bait, adapun Baitullah, adapun Ka'bah, lil baiti rabban. Adapun Baitullah, Ka'bah itu juga memiliki pemiliknya dan bukan aku pemiliknya. Ya, dia mengatakan yang memiliki Ka'bah adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa innahu sayamnu'uhu. Dialah Allah yang akan menghalanginya. Dialah Allah yang akan melarang untuk diambil, kata Abdul Muthalib dengan tenang menjawabnya. Maka kemudian singkat cerita, ya Abraha pun ya dengan keanehannya kemudian sudah dia kembalikan unta-untanya dikembalikan seperti itu. Nah kemudian Abdul Muthalib memerintahkan kepada kaumnya, kalian agar aman maka silahkan kalian untuk pergi ke gunung. Ya jangan berada di daerah Ka'bah. Silahkan kalian hancurkan Ka'bah. Kami menyerah, kami tidak akan melawan. Walaupun ada sebagian pembesar Quraisy, ya kata Ibnu Katsir rahimahullah, mereka berusaha diplomasi kepada Abraha dengan memberikan harta-harta mereka, mengumpulkan harta mereka setinggi gunung, ya. Kemudian memberikan kepada Abraha agar tidak menghancurkan Ka'bah. Ada sebagian. Tapi kata siapa? Kata Abdul Muthalib sudah percuma. Karena niat jauh-jauh dari Yaman ke sini tidak akan melihat harta. Dia sudah punya harta banyak. Ya. Sudah punya kekuasaan, untuk apa harta? Abraha tidak butuh harta. Seperti itu. Abraha ingin menghancurkan Ka'bah, silakan. Namun dengan keimanan siapa? Abdul Muthalib. Bahwasanya Baitullah itu memiliki, ada yang memiliki itu Allah Subhanahu wa taala, ya sudah. Dialah Allah yang akan melarangnya. Ternyata jelas, ya. Tentang sebetulnya ketika Abdul Muthalib itu yakin adanya Allah Subhanahu wa taala. Sayang belum ada risalah kenabian waktu itu, ya. Dan ketika ada pun pamannya ternyata tidak masuk Islam. Nah, ikhwata iman rahimakumullah, ya, dengan mudahnya Abraha memasuki daerah Ka'bah. Memasuki daerah Makkah dengan sangat mudah tanpa perlawanan. Ya, tanpa perlawanan sangat mudah. Dengan membawa 8 ataupun 12 ekor gajah yang besar, kemudian pasukan yang sangat banyak, maka Abraha kemudian mulai masuk ke daerah Ka'bah. Ya. Kemudian ditunggangilah tadi si Mahmud yang dimiliki oleh Abraha. Falamma wajjahul fil nahwa Makkah. Maka kemudian ketika Abraha sudah mulai dekat dengan Ka'bah, kemudian sudah menghadap Ka'bah, ya, menghadap Makkah,
Kemudian di sana masih ada yang namanya Nafil bin Habib. Ya. Nafil bin Habib itu masih berada di daerah Ka'bah, di depan Ka'bah, depan pintu Ka'bah. Termasuk Abdul Muthalib pun, ya sebelum Abrah memasuki daerah Ka'bah itu, mereka berdoa semua di daerah Ka'bah di depan pintu. Ya, berdoa agar Ka'bah tetap terjaga, meminta kepada Allah. Seperti itu. Nah kemudian terakhirlah Nafil bin Habib. Qala qama ila janbihi tsumma akhadha bi udhuni. Setelah Nafil bin Habib kemudian berdoa di sana, kemudian mendekati telinga gajah. Berbisik pada telinga gajah. Ubruk Mahmud warji rasyidan min haitsu ji'ta. Wahai Mahmud, ya. Duduklah engkau, ya. Dan kembalilah engkau ke tempat semula ketika engkau datang. Maksudnya balik lagi ke Yaman. Seperti itu. Itu yang dibisikkan oleh Nabil bin Habib kepada gajah. Ya, Kak Gajah ngomong gitu kan. Berbisik kepada hewan. Ya, tapi sebelumnya sudah berdoa kepada Allah seperti itu. Ya. Nah kemudian dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, karena senantiasa gajah pun yang memiliki Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan izin Allah, si Mahmud, unta ini naik oleh Abraha, kemudian betul-betul langsung duduk, ya, ngadeprok, gitu ya. Ya, sampai Abraha kemudian memukul-mukul gajah tersebut, ya, dipukul karena tidak mau berdiri, nggak mau jalan. Dan sebelumnya itu dibisik oleh siapa? Nabil bin Habib setelah berdoa kepada Allah. Nah, ikhwata iman rahimakumullah, namun ketika diarahkan ke Yaman, ya berbalik arah, berdiri, diarahkan, dipengkolkan gitu ya, dibalikan, belok, jalan. Ketika diarahkan lagi ke Ka'bah, duduk lagi, diam lagi. Itu atas kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian langsunglah Allah Subhanahu Wa Taala dengan keheranan Abraha laknatullah dan bala tentaranya, juga keheranan orang-orang Arab suku Quraisy waktu itu, karena penduduk Quraisy hanya nonton di gunung, hanya melihat, ya, bagaimana akan terjadi penghancuran Ka'bah. Tapi hati mereka terpaut kepada Allah untuk menjaga tersebut. Mereka menonton, mereka pun sama, takjub. Ya, tiba-tiba gajah-gajah itu duduk tadi. Ya, ngadeprok semuanya. Nah, ikhwata iman rahimakumullah, kemudian dalam ayat berikutnya Allah sebutkan wa arsala alaihim tayran ababil. Tiba-tiba datang, ya, seperti awan hitam. Datang dari arah laut burung-burung. Dikatakan tayran ababil, burung-burung yang bergerombol. Seperti itu, sampai seperti awan hitam, ya. Kemudian mereka dengan membawa hijaratan, membawa batu-batu panas. Waktu itu langsung dilempar oleh batu-batu panas, ya. Ada yang mengatakan setiap burung itu membawa 3 batu. Dia di 2 cakarnya, ya, 2 batu, kemudian di patuknya 3. Setiap burung bawa 3 batu. Ya. Burungnya burung tidak terlalu besar, burung kecil, dikata Ibnu Katsir rahimahullah. Di antara yang datang riwayat adalah sifat burung tersebut memiliki warna hitam, kemudian memiliki paruh yang hitam juga. Wallahu alam seperti apa, ya. Ini burung tadi. Jadi bukan nama burung ababil sebetulnya, itu burung yang bergerombol, ya, yang datang kemudian dari arah laut, datang untuk menyerang Abraha laknatullah alaih. Nah, ikhwata iman rahimakumullah, Ibnu Katsir menyebutkan walaisa kulluhum asabat wa kharaju haribina yabtaduna at-tariq. Di antara mereka tidak semuanya mati ketika dilempar oleh batu-batu tersebut, ya. Ada yang kemudian sampai kembali ke Yaman. Ada yang kemudian sampai mati di tempat, ada yang berjalan mati di jalan. Ada yang terkelupas kulit-kulit mereka waliyadzubillah. Bahkan dikatakan Abraha pun tidak mati di tempat. Dia kembali ke Yaman dan mati di Yaman. Itu Abraha laknatullah alaih. Tidak langsung di situ. Nah, ikhwata iman rahimakumullah, ini di antara bentuk penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Baitullah, bukan kepada Quraisy, bukan kepada kafir Quraisy, tapi kepada Baitullah.
Nah, ikhwata iman rahiman rahimakumullah. Kemudian tadi sifati tayran ababil, burung-burung yang dikatakan Ibnu Katsir rahimahullah adalah burung-burung yang banyak, kemudian burung yang bergerombol yang datang dari arah laut. Al-ababil al-katsira, burung-burung yang begitu banyak. Nah, kemudian ikhwata iman rahiman rahimakumullah, keadaan mereka dengan membawa batu-batu panas, faja'alahum ka'asfim ma'kul, maka mereka yang terlempar dan tertimpa batu-batu panas tersebut diibaratkan seperti daun ataupun biji yang ada kulitnya ketika dimakan oleh ulat. Itu mensifati ketika orang-orang yang terlempar, yang badannya kemudian terkelupas, dagingnya terkelupas oleh lemparan batu-batu yang dibawa oleh burung-burung ababil tadi. Nah, ikhwata iman rahiman rahimakumullah. Nah, ini diantara penjelasan dan kisah yang terdapat dalam surat Al-Fil, ya. Mudah-mudahan ini menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya segala sesuatu itu terjadi karena kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sekelas pasukan yang besar yang dibiarkan manusia tidak ada yang kemudian menghalangi pun, maka mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengalahkan mereka. Kemudian pasukan Allah ataupun tentara Allah Subhanahu wa taala bukan hanya dari manusia. Di sana masih banyak tentara Allah Subhanahu wa taala. Burung menjadi tentara Allah. Air menjadi tentara Allah. Angin menjadi tentara Allah Subhanahu wa taala. Lihat kaum-kaum terdahulu. Allah kalahkan bukan dengan Nabi Nuh dan kaumnya, tapi dengan banjir bandang. Kaum Ad dengan angin dan dengan lain sebagainya. Itu adalah tentara Allah Subhanahu wa taala. Maka faedah yang besar bagi kita kata iman rahimakumullah, fala ya'manu makrallah. Jangan kita kemudian merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita berbuat kemaksiatan, berbuat syirik, khususnya berbuat kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah sudah enggan, ketika Allah sudah kemudian memerintahkan tentaranya untuk menghancurkan manusia, mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, sampai di sini dari surat Al-Fil pada malam yang berbahagia ini. Ada pertanyaan? Silakan. Atau ada yang menambahkan dari kisah Abraha tadi? Ya. Ada yang menambahkan? Ya, karena tadi singkat saja ceritanya. Untuk panjangnya, riwayatnya panjang sekali. Dari Muqatil bin Sulaiman. Nah, ikhwata iman rahiman rahimakumullah. Bila tidak pertanyaan, kita cuma sampai di sini. Waktu sudah malam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.